Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya di sini Muhammad Hasbi dalam channel Tanya Hukum, mengerti hukum secara mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya di sini Muhammad Hasbi di channel Tanya Hukum, mengerti hukum secara mudah. Hari ini kita akan berdiskusi, kita akan obrolin tentang cara membaca hukum buat kita masyarakat awam ini agar tahu maksud dari bunyi atau isi dari pasal-pasal yang di dalam suatu undang-undang. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita lebih paham terhadap aturan-aturan yang ada di sekitar kita dan agar kita tahu bagaimana mengantisipasinya sehingga kita tidak terkena baik hukum perdata maupun hukum pidana. Jadi, cara untuk membaca undang-undang bisa kita singkat dengan KIS, KIS, yaitu K-nya itu konstruksi. Apa maksudnya konstruksi? Artinya di dalam pasal yang kalimatnya pasti panjang, itu pastinya mengandung frasa-frasa dari tiap-tiap kalimat. Yang mana frasa yang mengandung kata-kata tersebut pastinya mempunyai arti. Dan arti tersebutlah yang bisa kita tafsirkan bahwa itulah maksud dari pasal tersebut. Itu konstruksi. Lalu ada yang disebut dengan interpretasi. Apa itu interpretasi? Maksudnya adalah yang tiap-tiap frasa tersebut mempunyai arti. Jarang ada undang-undang atau pasal yang berada dalam undang-undang yang isinya ambigu. Walau ada beberapa juga. Isinya ambigu artinya multitafsir. Banyak undang-undang yang memang isi yang sudah disepakati oleh pemerintah itu maksudnya adalah satu, tidak ambigu di dalamnya. Itu interpretasi. Lalu selanjutnya ada sistematika. Apa itu sistematika? Artinya dalam suatu undang-undang, mau itu satu undang-undang maupun undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain, itu ada keterkaitan antar pasal satu dengan pasal yang lain. Untuk KIS ini kita akan coba melihat contohnya pada pasal 310 tentang penghinaan. Yang sekarang ini kita sering lihat banyak prank-prank di media sosial yang kalau ditelusuri secara hukum sebenarnya itu melanggar hukum, walau itu adalah delik aduan. Tentang delik aduan maupun delik biasa kita akan berbicara di lain kesempatan. Untuk KIS tadi kita bisa lihat contohnya pada pasal 310. Kita akan buka kitab undang-undang hukum pidana. Ini rujukan baik itu aktivis hukum, praktisi hukum harus memegang kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum perdata, dan juga hukum acara. Kita bisa lihat dalam pasal 310 mengenai penghinaan. Akan saya bacakan dulu di ayat 1-nya. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Sekarang kita lihat apa maksud dari ayat 1 di pasal 310 ini. Konstruksinya, barang siapa sengaja menyerang. Barang siapa sengaja menyerang. Artinya frasanya barang siapa artinya setiap orang, sengaja artinya punya kesengajaan. Menyerang kehormatan artinya dia
melakukan perbuatan untuk menghina seseorang atas nama baik seseorang. Oke, sampai di sini coba. Barang siapa sengaja menyerang, barang siapa, satu kata, sengaja menyerang kehormatan. Nah, itulah bentuk dari konstruksi pasal. Barang siapa artinya barang siapa artinya setiap orang, sengaja berarti dia memang bersengaja, memang dia punya niat di dalam hati. Berarti kalau seandainya ada orang yang tidak sengaja melakukan hal itu, dia sanggup membuktikannya, berarti dia tidak terkena pasal 310. Itu saja. Itu contoh. Sekarang interpretasi. Interpretasi seperti yang saya sampaikan tadi tidak bermakna ambigu. Contoh, barang siapa sengaja menyerang kehormatan, barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Ini maksudnya apa? Barang siapa berarti setiap orang, sengaja berarti bersengaja menyerang kehormatan, artinya yang diserang itu artinya yang dilakukan itu untuk kehormatannya. Kehormatan atau nama baik. Kata atau di sini menunjukkan bahwa kehormatan dan nama baik itu dalam satu kesatuan. Nama baiknya adalah kehormatannya. Kehormatan yang dimaksud di sini adalah nama baik. Dengan menuduhkan sesuatu hal. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Menuduhkan sesuatu hal. Kalau kata menuduh, berarti dia belum tahu pasti apakah apa yang disampaikannya itu benar atau tidak. Nah, ini dia interpretasi dari pasal 310. Selebihnya kita harap kawan-kawan hukum paham, masyarakat sekalian paham tentang interpretasi. Maksudnya apa di dalamnya? Bila tidak ada unsur interpretasi yang sesuai, berarti tidak masuk dalam unsur 310. Dan selanjutnya untuk sistematika. Artinya apa ini sistematika? Keterkaitan antar satu pasal dengan pasal yang lain. Contoh, pasal 310 itu menerangkan bahwa siapa yang sengaja menyerang kehormatan itu karena pencemaran, itu pidana penjaranya paling lama 9 bulan. Paling lama 9 bulan, dendanya Rp4.500. Dan pasal 310 ini bersangkut atau ada sangkut pautnya dengan pasal 311. Jadi tidak bisa dipisahkan nantinya. Ada hal-hal keterkaitan di dalamnya dalam satu peristiwa hukum. Pasal 310, pasal 310, pasal 311. Apa pasal 311? Pasal 311 ayat 1 di sini menyampaikan jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, maksudnya apa? Pencemaran yang awal tadi tidak tertulis, lisan. Pencemaran tertulis berarti secara tertulis. Dibolehkan untuk membuktikan yang dituduhkan itu benar, diberikan kesempatan untuk yang dituduhkan itu benar, tapi tidak membuktikannya. Artinya kalau seandainya ada yang menuduh kita, disuruh membuktikan, dia tidak membuktikan, atau tuduhannya bertentangan dengan yang sebenarnya, maka dia diancam dengan tuduhan fitnah dengan pidana 4 tahun. Jadi keterkaitan antar pasal 310 dengan pasal 311 itulah bentuk sistematika. Jadi mungkin itu saja tentang cara membaca pasal dalam tiap undang-undang. Tonton terus channel Tanya Hukum. Jangan lupa pencet tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan share. Semoga channel ini terus berkembang agar semakin banyak masyarakat kita yang paham tentang hukum. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanya Hukum.